Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulyo yang berbahagia, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat maghrib dengan berjamaah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melanjutkan untuk membacakan, menyimak hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'una Qalbiyah beserta dengan penjelasan yang diberikan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala sebagai penulisnya, dan kita masih menyelesaikan hadis yang isinya adalah doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang mencakup permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dunia dan akhirat kita. Kita sampai pada doa Rasulullah, wahdini, berikanlah hidayah kepada diriku. Maknanya dulluni ala ta'ah li akuma biha wa ala uyubi nafsi li usliha min aibi nafsi. Tunjukkanlah kepada diriku terhadap berbagai macam ketaatan agar aku bisa menjalankannya, dan tunjukkanlah pula kepada diriku kekurangan-kekurangan jiwaku, kekurangan-kekurangan diriku, agar aku bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada diriku. Kemudian doa beliau selanjutnya, wa yassir al-huda li, ya, wa yassiril huda li, dan permudahlah hidayah itu sampai kepada diriku. Maknanya wasahilit tiba'al hidayati au turuqad dalalati li hatta la astaskila at-ta'ata wala ashtaghila 'anil ibadati wala af'ala ma la yurdika. Maknanya adalah mudahkanlah untuk mengikuti hidayah, petunjuk, dan berbagai macam jalan-jalan yang mengarahkan kepada hidayah tersebut untuk diriku, hingga aku menjadi orang yang tidak merasa berat. Basa Jawa ini ora aras-arasen, tidak merasa berat untuk menjalankan ketaatan tersebut, dan tidak akan menyibukkan diri hingga lalai dari beribadah kepadamu. Dan aku tidaklah akan melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak mendatangkan keridhaan dari dirimu, ataupun yang tidak engkau ridhoi. Wangsurni ala man bagha alayya, dan tolonglah diriku terhadap orang-orang yang memusuhi
melampaui batas berbuat zalim kepada diriku. Bil khususi ala man zalamani. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan terhadap orang yang berbuat zalim kepada diriku, terkhusus kepada orang yang berbuat zalim kepada diriku, wa ta'adda alayya, dan melampaui batas kepada diriku, wa huwa tahsisun liqaulihi, dan beliau mengkhususkan terhadap sabda beliau, wangsurni fil awal, itu kata-kata tolonglah yang ada di bagian depan, yang ada di bagian awal. Jadi di bagian awal sudah ada kata-kata wangsurni, tolonglah aku. Di sini kemudian bentuk pertolongannya lebih dispesifikkan, lebih dikhususkan. Waqad kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering ucapkan adalah Allahumma mati'ni bisam'i wa basari waj'alhu mal warisa minni wangsurni ala man yazlimuni wa khudh minhu bisa'ri. Ya Allah, berilah kebermanfaatan dengan pendengaranku ini, dengan penglihatanku ini, dan jadikanlah keduanya pewaris dari diriku. Artinya keduanya, yaitu penglihatan dan pendengaran, itu senantiasa berfungsi dengan baik bersamaan dengan masih berfungsinya ruh, masih berfungsinya nyawa. Atau dengan kata lain, jadikanlah keduanya menjadi sesuatu yang bermanfaat sepanjang hidupku. Dan tolonglah diriku terhadap orang-orang yang berbuat aniaya, berbuat zalim kepada diriku. Dan ambillah darinya dengan dosa-dosaku. Rabbi ja'alni laka syakkara. Ya Allah, jadikanlah diriku kepadamu orang-orang yang banyak bersyukur, yang banyak bersyukur. Udimal muta'alliq lil ihtimam. Jadi di sini laka yang selayaknya itu diletakkan di belakang, namun diletakkan di depan. Lil ihtimam, untuk menunjukkan keseriusan, kesungguhan, wal ikhtisas, dan juga menunjukkan kekhususan, auli tahqiqi maqamil ikhlas, atau untuk merealisasikan kedudukan ikhlas. Artinya ketika jar majrur laka yang selayaknya diletakkan di belakang, ya Rabbi ja'alni syakkaron laka, namun diletakkan Rabbi ja'alni laka syakkara, ini menunjukkan permintaan yang sungguh-sungguh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkhususkan permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk mewujudkan keikhlasan itu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah diriku hanya memperbanyak bersyukur kepada dirimu, menjadi orang yang betul-betul serius komitmen untuk bersyukur kepadamu. Jadikanlah aku orang yang ikhlas di dalam bersyukur kepadamu. Yakni qala ja'alni laka syakkara wa lam yakul ij'alni syakkaron laka. Fa ka'annahu yaqul ij'alni bi kulliyati wa jam'iyati wa jami'a mali laka wahdak.
Maka seakan-akan ucapan ini, yaitu ucapan Rabbi ja'alni laka syakkara, ini seakan-akan bermakna, ya Allah jadikanlah diriku dengan keseluruhanku, dengan segala apa yang ada pada diriku, dan dengan segala amal perbuatanku, maka hanya untukmu semata, ya hanya untukmu semata. Wa qauluhu syakkara, dan perkataan syakkara maknanya adalah kasira syukri wa daimahu 'alan na'ma'i wal ala'i. Maknanya adalah memperbanyak berterima kasih, memperbanyak bersyukur, dan komitmen konsisten terhadap berbagai macam karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Entah yang sedikitnya, entah yang banyaknya, entah yang kecilnya, entah yang besarnya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, aslu syukri fi wad'i lisan zuhuru asaril ghidai fi abdanil hayawan. Makna asli, kata asal dari syukur di dalam penggunaan lisan, yang diucapkan oleh lisan adalah tampaknya bekas, ya, terlihatnya bekas dari makanan itu ada pada badan-badan hewan. Maknanya adalah zuhuron bayinan, sangat tampak, ya, bekas dari makanan-makanan yang dimakan tersebut. Yuqalu syakiratid dabbatu tashkaru syakaron ala wazni saminat tasmanu. Ketika dikatakan ad-dabbah itu syakirat, tashkaru syakaron dengan wazan saminat tasmanu, ini wazan i'rab, wazan tasrifnya, wazan perubahan kata di dalam bahasa Arabnya. Maknanya adalah idza dhahara 'alaiha asarul alafi, manakala tampak pada dabah tersebut, pada binatang ternak tersebut, bekas dari makanan yang dimakannya. Maka wadabatun syakurun, makna daripada dabah syakur adalah idza dhahara 'alaiha minas saman, manakala tampak pada dabah, pada binatang ternak tersebut berupa berupa gemuk, ya, berupa kegemukan, ya, berupa gemuknya binatang tersebut. Fauqa ma ta'kulu wa tu'ta minal alaf, yang melebihi dari apa yang dimakan, diberikan dari berbagai macam makanan. Ya, jadi karena diberikan asupan makanan, ya makanannya sekian, namun tambahnya malah bisa lebih. Nah, itulah kemudian disebut dengan dabbatun syakurun. Syakurun juga merupakan wazan hiperbol, sama dengan syakkaro. Ya, sama dengan syakkaro, yaitu banyak bersyukur. Wakadzalika haqiqatuhu fil ubudiyah, demikian juga hakikatnya di dalam ubudiyah. Maka hakikat syukur di dalam hal peribadatan adalah zuhuru asari nikmatillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Maka syukur, ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari peribadatan kepadanya adalah menampakkan ataupun tampaknya bekas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada lisannya, pada lisan hambanya. Ya, pada lisan hambanya berupa sanaan pujian, wa'tirafan pengakuan. Ya. Jadi secara lisan seorang hamba yang betul-betul banyak bersyukur kepada Allah itu akan banyak memuji Allah, ya.
entah mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan syukur lillah, entah kemudian menyampaikan kepada umat manusia bahwa kenikmatan-kenikmatan ini sesungguhnya adalah dari Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu hendaklah kamu ucapkan, kamu sampaikan ya kepada umat manusia. Maka kita tidak mengakui dengan lisan kita bahwa rezeki yang kita terima, kenikmatan yang kita terima itu adalah karena diri kita. Namun itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud daripada banyak bersyukur dengan lisannya, yaitu dengan banyak memuji Allah dan mengakui ini adalah dari Allah. Dan banyak bersyukur itu akan tampak pada hatinya dengan syuhudan wa mahabbatan, mempersaksikan, mengakui bahwa kenikmatan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan, dan kemudian menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi entah kenikmatan itu kecil, entah besar, entah sedikit, entah banyak, maka senantiasa itu akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hatinya terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, seseorang tidak akan bisa disebut sebagai seorang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hanya bisa bersyukur dengan yang banyak. Namun yang sedikit pun tetap disyukuri. Dan seseorang tidak dikatakan betul-betul bersyukur kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih kepada sesama. Dan tampak banyaknya bersyukur seorang hamba pada anggota badannya adalah dengan cara inqiyad wa ta'ah, yaitu tunduk patuh menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru mabniyun ala khamsi qawaid, dan yang namanya syukur itu dibangun di atas 5 kaidah. Yang pertama adalah khudu'us syakiri lil mashkuri, menghinakannya, merendahkannya orang yang berterima kasih kepada yang diberi ucapan terima kasih. Pertama. Yang kedua adalah wahubbuhu lahu, ya, memberikan kecintaannya kepada dirinya. Wa'tirafuhu bi ni'matihi, dan mengakui, ya, mengakui kenikmatan yang diberikan kepada dirinya. Setelah itu wasana'uhu alaihi biha, memuji kepada pihak yang memberikan kenikmatan kepada dirinya tersebut atas kenikmatan yang diterimanya. Dan yang kelima, wa alla yasta'milaha fima yakrahu, tidak memanfaatkan, tidak menggunakan kenikmatan tersebut dalam perkara-perkara yang dibenci oleh yang memberi kenikmatan. Itu 5 kaidah yang rasa syukur itu dibangun di atasnya. Ya, merendah diri, kemudian mencintai, mengakui, memuji ataupun menyanjung, dan tidak menggunakan sesuatu tersebut dalam perkara-perkara yang tidak disukai oleh yang memberikan nikmat. Fahadhil khamsuh ya asasus syukur. Maka 5 perkara ini merupakan asas dasar pokok daripada kesyukuran, berterima kasih. Wa bina'uhu 'alaiha, dan rasa syukur itu dibangun di atasnya. Famata adima minha wahidatun ikhtalla min qawaidi asyukri qaidatun. Apabila lepas, tidak ada satu dari 5 perkara ini di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini, maka berarti lepaslah satu kaidah,
Lepaslah satu kaidah dari satu asas, satu dasar di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, maka lima-limanya ini hendaknya ada di dalam mewujudkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu laka dzakkara, hanya kepadamu, ya, hanya untukmu, ya aku banyak berzikir, aku banyak mengingat. Fil awqati wal ana'i wa dzikrullahi yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Ya, hanya kepadamu aku banyak berzikir dalam waktu-waktu yang ada, dalam berbagai macam waktu dan bahkan sepanjang waktu baik siang atau malam. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang dengan hatinya ataupun ada dengan hatinya, ada di dalam hatinya, dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya. Wa 'adhamuhu afdaluhu, dan inilah bentuk rasa syukur yang paling agung, yaitu kita mengakui di dalam hati bahwa kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Kita sampaikan kepada manusia ini datangnya dari Allah. Tidak kemudian membusungkan dada karena ini kehebatan saya. Dan kemudian dengan anggota tubuhnya yaitu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk syukur yang paling agung dan paling utama. Maka nabihim jami'an fayan syahilul badanu kulluhu bi dzikrillahi wa yatma'innu bihi. Maka badan pun sibuk, ya, seluruh anggota badan sibuk untuk berzikir kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan bahkan akan merasa tentram dan tenang kepadanya. Kita ingat firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lah, ya, hati itu akan menjadi tenang. Hati itu akan menjadi tenang. Sebagian para ulama mengatakan az-zikru ala sab'ati anha. Bahkan zikir itu harus tegak di atas 7 pondasi. Fa dzikrul ainaini bil buka. Ingatnya 2 mata itu adalah dengan menangis. Wa dzikrul udhunaini bil isgha. Zikirnya 2 telinga itu adalah dengan memanfaatkannya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Wa dzikrul lisani bisana, dan zikirnya lisan adalah dengan memuji, menyanjung. Wa dzikrul yadaini bil ata, dan zikirnya kedua tangan itu dengan memberi. Wa dzikrul badan bil wafa, dan zikirnya badan itu adalah dengan memenuhi janji. Di antara janji yang paling besar adalah janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap janin. Kepada setiap janin termasuk kita pada saat kita masih di perut ibu kita. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Bala ya Rabb. Kemudian wa dzikrul qalbi bil khauf. Zikirnya hati adalah dengan rasa takut. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim itu wajib memiliki rasa takut terhadap azab Allah, terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa takut dengan azab Allah, dengan makar Allah, maka hakikatnya dia adalah orang yang tertipu. Warroja, dan juga zikirnya hati adalah dengan berharap kepada Allah. Kita berharapnya kepada Allah. Jangan kemudian kita berharapnya kepada makhluk. Jangan berharapnya kita kepada manusia. Namun berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan sebab. Wa dzikrur ruh bitaslim waridha. Dan zikirnya ruh adalah dengan cara berserah diri secara total
secara utuh dan ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu laka rahaba. Dan ucapan beliau, dan hanya kepada mulah aku rahab. Apa itu rahab? Yaitu khaifan kasiral khauf fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang yang sangat takut. Ya, sangat takut dan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang ataukah dalam keadaan susah. Maka ada istilah tarhib, ya, rahaba yurahibu tarhib, yaitu menakut-nakuti orang. Tarhib wa tarhib tujuannya adalah sama, memotivasi orang, ya, memotivasi orang baik untuk menjalankan ketaatan atau untuk meninggalkan kemaksiatan dengan cara memberikan motivasi dan menakut-nakuti. Itu targhib wa tarhib, ya, targhib wa tarhib. Beda antara hak dan ghin. Kalau targhib itu ngajak-ajak orang, ngompori orang, namun dengan cara menyebutkan balasan-balasan yang bakal diterima. Kalau kamu sholatmu baik, itu nanti akan menjadikan sebab amal-amalmu yang lain akan dinilai baik oleh Allah. Ini namanya targhib. Kalau kamu nanti melakukan dosa ini, dosa itu, diancam oleh Allah dengan neraka, itu namanya tarhib. Laka mitwa'an, hanya untukmu mitwa'. Apa itu mitwa'? Yaitu mif'alun lil mubalaghah, yaitu wazan, ya, mif'al, wazan mif'al, timbangan mif'al. Jadi kalau dalam panjenengan belajar bahasa Arab ada namanya timbangan, wazan, mif'al. Lil mubalaghah, untuk menunjukkan hiperbol. Maka hiperbol itu wazannya bisa mif'al, bisa fa'al, bisa fa'ul. Itu maknanya semuanya hiperbol. Semuanya bermakna banyak gitu. Maka mitwa maknanya adalah kasirut tau, yaitu banyak melakukan ketaatan. Wa huwa al-inqiyadu wat ta'atu, tunduk patuh dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, muti'an ilaika, ya, taat kepadamu, ai munqadan, tunduk dan patuh menjalankan ketaatan. Laka mukhbita, ay khadi'a khasyi'a mutawadi'an minal khabti. Dan hanya kepadamu mukhbit. Apa itu mukhbit? Yang dulu pernah kita sampaikan, maknanya adalah khadi'an, yaitu rendah, hina. Khasyan, khusyuk. Mutawadi'an, merendahkan diri. Yang mukhbit terambil dari kata-kata al-khabti, ya. Al-khabtu, apa itu al-khabtu? Yaitu tanah datar yang luas. Wa huwal mutmainu minal ard, yaitu merasa tentram, tenang di bumi. Yuqalu akhbatar rajulu idza nazala al-khabta. Seseorang itu akan tenang, tentram apabila turun di khabta, itu turun di tanah yang lapang. Tanah yang lapang, yang datar, maka dia akan tenang. Kemudian sumastu'mil al-khabtu isti'mal al-lain. Kemudian terkadang al-khabtu ini digunakan untuk makna al-lain, yaitu lembut. Wat tawadu, merendah, merendahkan diri. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa akhbatu ila rabbihim, dan rendah dirikanlah kalian kepada Rabb kalian. Tawadhu'lah kalian kepada Rabb kalian. Ai itma'annu ila dzikrihi, menjadi orang yang tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentramlah kalian dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw sakanat nufusum ila amrih, atau jiwa kita itu merasa tenang, tentram
untuk menjalankan perintah-perintahnya. Wa uqima al-lam maqama ila. Dan terkadang kata lam, ya, kata lam itu menduduki kedudukan ila. Litufida al-ikhtisas, dalam rangka untuk menunjukkan al-ikhtisas, yaitu pengkhususan, wal ikhlas, dan keikhlasan. Maka wa akhbatu ila rabbihim bisa bermakna hendaklah kalian tunduk patuh, khusyuk, merendah diri, menghinakan diri hanya kepada Rabbmu. Ya, karena apa? Tadi ketika lam itu menempati kedudukan ila, terkadang bermakna ya ikhtisas, pengkhususan, dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril muhbitin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang khusyuk. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang tatkala nama Allah Subhanahu wa taala disebut maka hatinya akan bergetar. Was-sabirin ala ma asabahum, dan orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang menegakkan salat dan orang-orang yang mengeluarkan sebagian dari harta benda yang Allah berikan kepada dirinya. Itulah orang yang muhbit. Maka orang yang muhbit, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah memiliki 4 sifat di dalam ayat ini. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Dan orang yang bersabar pada saat mendapatkan musibah. Dan orang yang menegakkan salat, serta orang yang menginfakkan sebagian dari harta benda yang Allah berikan kepada dirinya. Itulah orang yang khusyuk. Ya, itulah orang yang merendah diri, itulah orang yang tawadhu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj ayat ke-34 dan 35. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dan mereka ikhbat, mereka khusyuk kepada Rabbnya, ikhlas kepada Rabbnya, mereka itulah calon-calon penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Apa kata Ibnul Qayyim? Uddiya ila, ya, uddiya bi ila. Di dalam ayat ini akhbatu itu dimuta'addikan. Ya, muta'addi ini apa? Isim fa'il, ada yang muta'addi, ada yang lazim. Maknanya muta'addi itu butuh objek, ya. Nah, akhbatu khusyuk itu dijadikan fi'il yang butuh objek dengan kata-kata dengan huruf ilah. Tadminan limakna tuma'ninati, yang kemudian mengandung makna tuma'ninah, mengandung makna tentram, tenang, wal inabah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wassukuni ilallah, dan tentram, tenang, nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kata Ibnul Qayyim terkait dengan ayat ini, wa akhbatu ila rabbihim, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka itu orang yang tuma'ninah, merasa tenang, tentram, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, mereka itulah calon-calon penghuni surga. Namun fataratan yu'adda bilam. Terkadang ikhbat, ya, akhbata itu muta'addikan, dijadikan fi'il yang butuh objek dengan lam, laka mukhbita, ya, ada lam, laka mukhbita. Kalau tadi ilah di dalam ayat tadi. Untuk apa? Liyufida ikhlasa al-amil, untuk menunjukkan keikhlasan orang yang melakukannya. Maka laka mukhbita maknanya hanya kepadamu. Aku ikhlas hanya kepadamu, aku khusyuk, tunduk, patuh. Wataratan yu'adda bi ilah, dan terkadang dimuta'adikan dengan ilah yang tadi sudah kita bahas. Wa akhbatu ila rabbihim liyufida makna tuma'ninah wal inabah ilallah, yang menunjukkan makna
tumakninah. Jadi kalau dimuta'adikan dengan ila maknanya tumakninah, tentram, tenang. Namun kalau dimuta'adikan dengan laka maknanya adalah ikhlas, melakukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka fa idza akhlasal 'amilu wa hasala al-'amalu 'ala tamam, apabila seorang yang melakukan perbuatan tersebut ikhlas dan kemudian perbuatan amal ibadah itu dilakukan hingga mencapai kesempurnaan, kanal qabul, maka menjadi amal yang akan diterima. Waridho minallah, dan Allah ridho kepadanya. Maqala Razi, dan Ar-Razi mengatakan lafdzul ikhbat yata'adda bi'ila wa bilam, ataupun yuta'adda. Lafadz ikhbat itu dimuta'adikan dengan ila dan wabilam dengan lam. Fa idza qulna akhbata fulanun ila kada, fa makna, kalau kita katakan si fulan itu akhbata ila kada, maknanya adalah itma'anna ilaihi, itu tentram. Wa idza qulna akhbata lahu, dan kalau kita katakan si fulan itu akhbata lahu, fa makna, maka maknanya khosyalah, itu tunduk patuh kepadanya. Wa qaluhu ilaika awwahan, hanya kepadamu awwahan. Apa itu awwahan? Yaitu mutadharrian fa'alun lil mubalaghah. Maka awwahan ini adalah fi'il lil mubalaghah, fi'il yang menunjukkan makna hiperbol, yaitu banyak melakukan. Yang memiliki makna mutadharrian, senantiasa tadarru, merendahkan diri. Awwaha ta'wihan wa ta'awwaha ta'awuhan. Idza qala awwaha wa huwa sautul khazin, maka ini wazan awwaha ta'wihan, awwaha yu'awihu ta'wihan, wa ta'awwaha tata'awwahu ta'awuhan. Apabila Anda mengatakan awwaha wa huwa sautul hazin, itu awwah itu maknanya mengibah. Orang kita kalau lagi sedih itu apa perkataannya? Apa? Orang kalau lagi sedih itu perkataannya apa? Itu. Perkataannya apa? Ya, orang kalau lagi sedih, ya dia mengibah. Ya Allah. Nah, kalau orang Islam kan dia akan menyebut, ya Allah, aku begini, aku begitu. Dan dia adalah suaranya dari orang yang sedang sedih. Ij'alni hazinan, ya Allah, jadikanlah diriku orang yang bersedih. Mutafajjian ala tafrid, yaitu orang yang menyesali, menyesali karena menyia-nyiakan amal yang harusnya dilakukan. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kenapa kau jadikan aku ini orang yang malas-malasan melakukan perkara-perkara yang kewajibkan. Au huwa qaulun nadim, ataupun dia adalah perkataan orang yang menyesal min maksiatihi, dari kemaksiatan yang dilakukannya. Wal muqassir fi ta'atihi, dan orang yang meremehkan melakukan ketaatan kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku bisa terjerumus ke dalam maksiat ini? Kenapa aku tidak bisa menjalankan ketaatan kepadamu dengan ketaatan ini dan itu? Wakila al-awwah maknanya adalah al-buka. Al-bakka. Al-awwah maknanya adalah banyak menangis, yaitu banyak merintih, mengeluh. Merintih, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awwah. Dan munibah itu kembali, ay rajian ilaika, kembali kepadamu, muqbilan alaika, senantiasa menghadap kepadamu, khadi'an laka, menundukkan diri, merendahkan diri hanya kepadamu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-inabah inabatani. Jadi inabah itu ada dua.
Yang pertama adalah inabatun li rububiyatihi, seseorang yang kembali tunduk patuh terhadap rububiyah Allah. Wahia inabatul makhluqati kulliha, maka ini merupakan inabahnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yashtariku fihal mu'min wal kafir, yang bersekutu padanya orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Artinya mau tidak mau seluruh makhluk itu tunduk patuh. Contohnya apa? Kita diciptakan sebagai lelaki, kita diciptakan bahkan menjadi manusia. Kok tidak diciptakan menjadi debu saja? Ya, semuanya tunduk patuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan dalam masalah ini, ketundukan dalam masalah ini tidak memberikan dampak, ya, tidak menumbuhkan adanya ganjaran. Karena mau tidak mau ya memang harus begitu. Maka tidak kemudian orang yang diciptakan jadi lelaki dia akan mendapatkan ganjaran kelelakiannya, enggak. Orang yang diciptakan jadi perempuan maka tidak kemudian mendapatkan ganjaran secara otomatis karena keperempuanannya, enggak. Ya, semuanya sama. Entah orang mukmin, entah orang kafir, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Wal barru wal fajiru, baik orang yang perbuatannya baik ataupun pendosa itu sama saja. Allah berfirman, wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Dan apabila ada bahaya malapetaka yang menimpa manusia, maka mereka munibina ilaihi. Mereka seluruhnya akan kemudian kembali kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha amun fi haqqi kulli da'in asabahu durrun. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ucapan semacam itu ya, umum akan diucapkan oleh setiap orang yang berdoa. Karena tertimpa satu kemudaratan, tertimpa satu bahaya. Kama huwal waqi', sebagaimana yang kita lihat di sekeliling kita. Realita yang ada menunjukkan demikian. Bahkan Fir'aun, sekelas Fir'aun yang penyimpangannya luar biasa, di saat-saat kemudian nyawanya mau dicabut oleh Allah SWT, dia mengatakan, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Robnya Harun dan Musa. Namun itu sudah tidak lagi bermanfaat bagi dirinya. Itu dalam keadaan yang sudah mentok kejepit, dua bibir air hampir bertemu. Nah, dia mengakui tentang bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Namun dia beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Namun itu tidak lagi bermanfaat bagi dirinya. Wa hadhil inabatu la tastalzimul Islam, bal tujami'u syirka wal kufra. Maka inabah, bentuk kembali semacam ini tidak mengharuskan dia adalah orang muslim, bahkan berkumpul di sana ya musyriknya ya demikian, ya kafirnya demikian. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Kita lanjutkan beberapa baris lagi. Wal inabah as-saniyah, dan inabah yang kedua yaitu inabatu awliyaihi, yaitu inabahnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wahia inabatun li ilahiyatihi inabata ubudiyatin wa mahabbatin. Yaitu inabah yang bersifat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inabah keuluhiyahan yang bermaksud inabah kembali dalam bentuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Wa hiya tatadammanu arba'ata umurin, dan inabah jenis ini mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah mahabbatahu, mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal khudu'a lahu, dan merendahkan diri, menghinakan diri kepadanya,
wala iqbal alaihi, dan merespon, menghadap kepada setiap perintah-perintahnya, wal i'rad amma siwahu, dan berpaling dari selain Allah. Maka fala yastahiqu ismal munibi illa man ijtama'at fihi hadil arba. Seseorang tidaklah layak untuk disebut sebagai orang yang munib, ya, orang yang munib, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada dirinya terkumpul 4 perkara ini. Wa tafsirus salaf li hadhil lafdhah yadullu ala dzalika. Dan penjelasan yang diberikan oleh para ulama masa silam terhadap lafaz ini ya berkisar 4 hal ini, ya, berkisar pada 4 hal ini. Wa fil lafdhati makna al-isra waruju' wa taqaddum wal munibu ilallah al-musri'u ila maradatihi ar-raji'u ilaihi kulla waqtin al-mutaqaddimu ila mahabbatihi. Dan kata al-munib ini juga mengandung makna isra, bersegera, warujuk kembali, wa taqaddum, dan maju ataupun bersegera. Maka al-munibu ilallah, orang yang munib ilallah adalah orang yang al-musri'u ila mardatihi, orang yang bersegera untuk menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ar-raji ilaihi kulla waqtin, dan orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Al-mutaqaddimu ila mahabbatihi, orang yang terus merangsek maju menuju kepada ataupun untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, waqala at-Tibi mengatakan, wa innama uktufiya fi qawlihi ilaika awwahan muniban bi silatin wahidatin li kaunil inabah lazimatan littawa'uh litta'awuh waradifan lahu faka'annahu syai'un wahid wa minhu qawluhu ta'ala inna ibrahima la halimun awwahun munibun. Dan At-Tibi mengatakan dicukupkannya di dalam sabda Rasulullah SAW dengan ilaika awwahan muniban, hanya kepadamu ya kami awwah dan kami munib, ya, dengan satu sambungan, yaitu antara awwah dan munib tidak ada kata-kata wawunya, ya, sebelumnya hanya dengan satu penyambungan. Kenapa? Karena inabah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lazimatan litta'awuh, mengharuskan seseorang itu dengan tadi menyesali terhadap perbuatan dosa yang dilakukannya, menyesali terhadap peremehannya kepada berbagai macam ketaatan. Ya Allah, kenapa aku melakukan dosa ini? Kenapa aku tidak bersegera melakukan perintahmu ini? Maka orang yang inabah, yang kembali, yang munib kepada Allah itu mengharuskan terkandung di dalamnya sifat tersebut. Radifan lahu, yang radif ini apa ya? Mutaradif itu mengandung makna. Jadi mengandung makna secara langsung bahwa orang yang inabah itu mengandung makna awwah, mengandung makna menyesali, mengiba terhadap berbagai macam kekurangan yang ada pada dirinya. Maka faka'nau syai'un wahid, seakan-akan ini merupakan sesuatu yang hanya satu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang halim. Ya, seorang yang halim, seorang yang lembut, seorang yang penyabar, awwahun munibun, orang yang menghibah kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatannya,
kekurangan-kekurangannya, menyesali dosa-dosa yang dilakukannya, dan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Hud ayat yang ke-75. Demikian yang kita bacakan di malam hari ini, semoga menambah pengetahuan kita, bermanfaat untuk kita. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.